Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya senang sekali bisa bertemu di sini. Sebenarnya jadwal saya bertukar ya dengan Bapak Rohani. Seharusnya saya minggu kemarin tanggal 6, tapi karena sesuatu hal bertukar jadi sekarang. Sehingga sebetulnya ada beberapa, kan saya selalu bawa tim ya. Ada beberapa dari tim saya yang hari minggu kemarin sudah ready, tapi karena bertukar jadi nggak bisa hadir, tapi mereka tetap hadir secara online dan kita akan tetap bisa mendengarkan kesaksian yang luar biasa bagaimana kita semuanya sama-sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan share slide saya. Oke, jadi kita bertemu di sini di ibadah tanggal 13 Agustus masih dengan topik utama kita, Jesus is the center. Ini topik kita sepanjang tahun dan sebetulnya Bapak Rohani sudah memberikan sub-sub topik sebanyak 5 sub yang semuanya sudah kita selesaikan. Yesus sebagai sumber, Yesus sebagai penopang, Yesus sebagai pengarah, sebagai pelindung, sebagai tujuan, bahkan berkali-kali berseri-seri semua sudah kita ikuti bersama. Dan sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana aplikasinya, bagaimana kita hidup dengan menjadikan Dia sebagai pusat dalam hidup kita. Dan memang yang paling mudah bagi saya untuk sharing memang aplikasi ya, karena itu yang paling penting ya, bagaimana kita memang melakukan apa yang sudah kita dapat dari firman. Oke, kita akan sama-sama mendeklarasikan ulang nats pembimbing. Ini sudah pernah saya gunakan sebagai nats pembimbing beberapa bulan yang lalu, tapi saya selalu mau ini kembali kita deklarasikan karena ini memang yang menyatakan Jesus is the center. Kita baca bersama-sama, kita berdiri, kita hormati firman. Roma 11 ayat 36 kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita duduk. Silakan duduk. Seperti biasa kita mulai dari word. Dan saya selalu suka untuk membuka kamus supaya saya nggak salah menerjemahkan satu istilah. Dan di sini sih kalau center sih semua udah tahu ya, nggak usah pakai kamus juga udah tahu ya, tengah gitu ya. This is the center di tengah. Tapi saya mau lihat beberapa sinonim lain di bawah. Di situ ada salah satunya fokus. Jadi kalau Jesus is the center, maka Dia harus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Fokus. Saya sendiri, saya dulu, setiap kali saya mengajar, saya selalu mau semua fokus melihat saya. Kalau saya ngajar, saya lihat kan dari sini murid-murid saya kan kelihatan. Siapa yang asik main HP kelihatan. Siapa yang lagi ngantuk kelihatan. Saya samperin biasanya kalau ngantuk, saya tanya, tadi saya baru ngomong apa. Karena memang murid memang harus fokus kepada guru. Begitu juga kita sebagai murid Tuhan, kita harus fokus kepada firman. Jangankan pada sesi belajar mengajar, saya selalu mengaplikasikan ibadah ini, sesi belajar mengajar. Pemuritan, kalau koas ada permodulan, komsel, itu semua sesi belajar mengajar. Di sesi belajar mengajar, kita harus fokus. Tapi sebetulnya bukan hanya di sesi belajar mengajar. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kita harus fokus terus kepada Tuhan. Nah, kenyataannya bagaimana? Kenyataannya, di sesi belajar mengajar saja pun yang cuma 1 jam, kalau firman 1 jam, itu apa semua bisa fokus. Kenyataannya, saya kemarin di komsel kami biasanya hari Kamis, tapi minggu lalu itu Selasa karena saya ada di Pennsylvania kan, jadi jam kami kan terbalik. Nah di hari Kamis WIB saya nggak bisa, maka kita pindah ke Selasa. Dan ketika itu tim yang komsel bersama saya IPD 53 memang hanya 3 orang. Tapi saya senang sekali dengan Bapak Gembala waktu permodulan bilang begini, Tuhan tidak pernah lihat jumlah. IPD 53 memang cuma 3 orang, tapi Tuhan tidak
terikat dengan jumlah. Waktu Tuhan mau menyelamatkan dunia, dia hanya mencari satu orang. Saya nebak-nebak dalam hati, siapa ya? Abraham. Tuhan cuma mencari satu orang yang punya iman, yang bisa dia gerakkan untuk berjalan dari Ur Kasdim ke Kanaan, dan lahirlah bangsa Israel sampai kemudian Tuhan Yesus, dan terjadilah penyelamatan. Tadi WL berkata, loh kalau nggak ada Tuhan itu seperti apa nasib kita? Iya betul. Itu dimulai dari satu orang ketika Allah menemukan Abraham. Karena itu walaupun IPD 53 cuma 3 orang, saya percaya pasti Tuhan bisa melakukan banyak hal bersama IPD 53. Dan ketika kita komsel, yang di tengah ini yang ganteng sendiri, Filbert, itu menyampaikan sesuatu yang sangat manusiawi banget. Dokter, kalau saya mendengar khotbah sebelum masuk ini, kalau saya mendengar khotbah, paling cuma 5 menit pertama saya dengar, selebihnya saya berpelesiran dengan angan-angan. Filbert maju, saya panggil aja biar dia cerita. Silakan Filbert, boleh sharing ke kita semua bagaimana sharing Filbert waktu komsel kemarin. Silakan. Halo semuanya. Iya, deg-degan ya. Ya, kenalkan nama saya Filbert. Saya anak didik dari Dr. Susan, IPD 53. Di sini kita cuma bertiga yang selama ini berjalan dididik oleh Dr. Susan, saya Ame dan Delvi. Ya, jadi pada saat kemarin itu waktu komsel emang saya berbicara tentang pada saat mengkhotbah, saya sendiri biasa suka ngantuk pada saat khotbah. Bukan cuma kamu sih, pasti banyak. Pasti banyak yang ngantuk kalau khotbah ya, kita harus ngaku aja. Iya, jujur saja, pada saat selama ini khotbah, dulu sebelum saya beribadah di sini. Terutama di gereja lama kan? Di gereja lama, ya, di gereja itu. Ya, jadi pada saat saya mikir kan, ini saya orang Kristen, pasti saya harus ke gereja dulu. Ya, saya datang ke gereja, duduk, dengerin pendeta ngomong, habis itu pulang, udah gitu aja yang saya pikirkan dulunya. Dan saya juga dulu kayak nggak merasa bersalah aja gitu. Jadi pada saat itu khotbah itu kan biasa kalau pendeta tuh lama ya, bisa sejam, kadang kalau asik banget pendetanya 2 jam gitu kan. Iya. Nah di situ 2 jam, satu jam aja saya gak dengerin gitu. Paling yang saya dengerin hanya 5 menit pertama. Benar-benar hanya 5 menit pertama saya dengerin. Selebihnya apa? Abis ini ada bakmi enak ya. Abis ini mau makan apa ya? Abis ini di rumah mau ngapain ya? Jujur ya, pasti kita semua pernah ngelakuin kayak gitu kan ya? Pasti kita semua pernah. Jujur ya. Ya, jadi selama ini saya seperti itu orangnya. Nah, jadi pada saat saya masuk di gereja ini dan bertemu dengan Dr. Susan, kami ditugaskan untuk merangkum khotbah di minggu tersebut gitu. Kita semua muter, jadi contohnya saya minggu ini, minggu depan Delvi, minggu depan lagi Ame, dan seterusnya berputar seperti itu. Nah pada saat saya merangkum, 5 menit pertama saya dengerin, oh ini ternyata kayak gini perbaikan. 10 menit saya masih nyatet, 15 menit nyatet terus, loh kok dengerin terus gitu kan. Sampai 1 jam saya akhirnya mendengarkan terus, dan sampai hari ini puji Tuhan ya sudah berubah lah ya dari kehidupan yang lama. Ya semua berkat karena emang harus ada tekanan dulu kan, baru kita bisa bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya seperti itu. Ya kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jadi kita bisa mengerti dan kita bisa ya melakukannya lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ternyata ditugaskan merangkum ada gunanya kan? Ada gunanya, betul sekali. Puji Tuhan. Iya, ya sudah sih. Sekian dari sharing saya. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Saya akan keluarkan kembali slide saya. Iya, memang dalam pelayanan pribadi dengan siapapun saya berkomunikasi, apakah dengan koas, dengan dokter, dengan anggota keluarga, semuanya saya tanya,
kalau kalian di gereja, ini sama dengan saya sebelum masuk di sini, sama. Di gereja dengan pendeta khotbah, apa sih yang kita pikirkan? Persis kayak Filbert bilang aja, di sini pulang mau makan apa, mau mampir ke mall mana, itu yang kita pikirkan. Tadi aku di rumah udah kunci pintu belum ya, udah matikan lampu belum ya, itu yang kita pikirkan sepanjang khotbah. Fokus kepada firman dalam sesi belajar mengajar saja tidak bisa, apalagi dalam 24 jam sehari. Padahal kita harus terus-menerus fokus kepada Tuhan. 100% semua jawabannya sama. Dan sejak saya masuk di sini, waktu masih sebelum pandemi, saya setiap ibadah, setiap firman, saya selalu bawa bolpen dan notes dan saya selalu tulis. Tapi sejak pandemi kita berubah jadi digital kan, jadi sejak pandemi saya mencatat di notes. Dan memang sekarang kalau dalam sesi khotbah ada yang keluarkan HP, ada dua kemungkinan memang. Kemungkinan pertama, memang dia mau buka Alkitab di HP-nya dan mencatat di notes, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia menjawab chatting, dia browsing. Itu sebetulnya yang tahu kan kita sendiri dengan Tuhan. Tapi sebetulnya dari kanan kiri juga bisa loh. Ada beberapa kali anak-anak PW cerita ke saya, Ma tadi sih itu tuh asik-asik browsing melulu sepanjang ibadah, kelihatan. Jadi hati-hati ya kita. Pastikan bahwa kalau HP keluar itu hanya untuk kepentingan ibadah. Matikan koneksi. Tapi kadang-kadang koneksi kita terpasang, kita harus pasang untuk mendapatkan ibadah online karena kalau ada slide saat kita connect ke ibadah online, slide itu bisa kita capture jauh lebih bagus kan, nggak goyang. Dan saya memang sering melakukan itu. Jadi kalau itu terjadi maka mute semua percakapan dari WhatsApp, mute semua. Karena kalau datang teng itu pasti mengganggu. Jadi pastikan kita bisa fokus kepada Tuhan. Teknologi kita bisa manfaatkan, tapi tetap kita harus punya niat sungguh-sungguh mau fokus kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita seperti cerita Filbert tadi sebelum ditugaskan. Jadi, tugas merangkum sebetulnya ternyata sangat bagus untuk membuat kita fokus loh. Jadi walaupun saya sampaikan pada kita semua, walaupun tidak ditugaskan merangkum secara giliran untuk keperluan komsel, tapi biasakan untuk selalu mencatat khotbah. Karena itu membuat kita fokus. Cara untuk membuat kita fokus adalah catat khotbah. Dan itu akan membuat kita juga nggak ngantuk. Karena nggak fokus, ngantuk itu karena godaan-godaan dari online dan juga karena kita lalu kan nggak ngapa-ngapain lalu kita ngelamun akhirnya ngantuk. Biasakan untuk mulai fokus kepada Tuhan. Musa dengan sangat bagus menggambarkan bagaimana fokus kepada Tuhan. Istilah Musa adalah melekat. Sungguh, saya juga pernah bawakan Mazmur 91 ini di sekian bulan yang lalu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Mau diluputkan, mau dibantengi, maka lekatkan hati kita kepada Tuhan. Melekat itu 24 jam sehari, bukan cuma di sesi belajar mengajar, 7 hari seminggu. Terus menerus melekat kepada Tuhan. Pertama, fokus. Kedua, aplikasi kedua, ternyata kita adalah alat peraga Tuhan. Ini saya dan adik saya, kan saya 2 minggu yang lalu selama 2 minggu cuti, memang saya mengunjungi adik saya. Kami sudah 3 tahun lebih tidak bertemu di Pennsylvania dan kami sharing, walaupun berlibur kami selalu sharing tiap hari. Dan adik saya dan adik saya sama-sama baca Alkitab urut dari dulu karena ajaran dari mama kami. Adik saya baru menyelesaikan Hosea. Kalau saya sedang di Yosua. Karena itu adik saya ketika kami sharing dia menceritakan bagi apa yang dia dapat dari Hosea. Yang dia dapat dari Hosea adalah hidup kita itu adalah alat peraga Tuhan. Dan ini adik saya sangat rindu untuk sharing bagi kita. Namun sebelumnya kita baca dulu firman-nya, firman yang tertulis. Dari Hosea 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Berbalas-balasan, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang genap. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim
mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sini aku lagi maka kau akan mengumpul bayi itu, karena Tuhan dari Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kau. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Muhammad kepadaku, sebab aku tidak akan menyayangi dan sama sekali tidak akan membunuh mereka. Tapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudahnya Muhammad mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tapi kalau kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah itu. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yizreel itu. Ya, Hosea jarang dikhotbahkan sih selama saya sekian puluh tahun bergereja pada hari Minggu. Memang jarang pendeta mengambil Hosea sebagai topik khotbah. Karena itu kita sekarang mau belajar sedikit bahwa Hosea ini satu dari sekian nabi-nabi kecil dan dia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan ketika kerajaan Israel sudah terpecah dua. Ini yang biru Israel Utara dan yang oranye ini Israel Selatan. Kenapa Israel terpecah dua? Tentu saja karena melawan Tuhan, karena menyembah berhala. Kerajaan Israel pertama-tama kan rajanya Saul, sesudah Saul Daud, sesudah Daud Salomo, dan sesudah Salomo Rehabeam inilah yang kemudian dipecah dua dan kerajaan menjadi utara dan selatan. Utara ini yang bukan keturunan Daud, jadi raja-raja di utara ini keturunannya pindah-pindah, jadi bukan dari satu garis keturunan. Siapa yang ngerebut dengan kekerasan dia yang jadi raja. Sedangkan di selatan itu tetap keturunan Daud, karena Tuhan kan sangat menyayangi Daud dan Tuhan mengatakan keturunanmu akan terus memimpin kerajaan Yehuda. Jadi di selatan ini keturunan Daud, di utara ini Samaria yang kemudian disinilah Hosea dipanggil Tuhan. Dan kalau Tuhan mengutus nabinya datang tentu untuk menyampaikan isi hatinya. Dan ketika itu memang Israel sedang menyembah berhala. Tuhan memang sedang marah, sedang sangat murka kepada bangsa Israel. Keistimewaan Hosea ini adalah, ini dia di zaman Yerobeam Raja Israel dan Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia Raja Yehuda. Keistimewaan Hosea adalah dia bukan hanya Tuhan suruh menyampaikan kata-kata, tapi Tuhan menjadikan dia alat peraga. Tuhan suruh dia melakukan sesuatu sebagai lambang dari apa yang dilakukan Israel kepada Tuhan. Pergi, kawini pelacur, kata Tuhan kepada Hosea. Nah, ini yang mau diseringkan oleh adik saya. Ini adik saya. Hello, good afternoon. My name is Ochi Spruill, and I'm the younger sister of Dr. Susan. I'm glad to be able to say just a little bit about God's Word this afternoon. Tahun ini saya berkomitmen untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan saya membaca 5 pasal dalam satu hari. Saya sudah sering membaca Alkitab dari depan ke belakang berulang-ulang, dan itu membuat saya makin lama makin mencintai firman Tuhan, dan itu saya ucapkan dengan sepenuh hati. Saya makin mencintai firman Tuhan. Jadi saya bersyukur karena saya bisa punya pengalaman ini, membaca Alkitab dari depan ke belakang, dan saya sangat menikmatinya. Right now, I would like to speak about a specific book, which is Hosea. Buat saya, buku Hosea ini ada keunikan tersendiri.
Tidak seperti buku-buku lain di mana Tuhan menyuruh hambanya, kayak seperti Nabi Yesaya, Yeremia, pergi kepada bangsa Israel katakan seperti ini. Dalam buku Hosea, Tuhan menyuruh Hosea untuk memperagakan sesuatu. Dia bilang, pergi kawini wanita ini, karena wanita ini akan meninggalkanmu dan akan pergi dengan laki-laki lain. Lalu Tuhan bilang, just as your wife left you, my people Israel left me and went with other gods. Jadi Tuhan memperagakan bagaimana bangsa Israel meninggalkan Tuhan, sama seperti istri Hosea meninggalkan dia. Namun kemudian Tuhan dalam kasih-Nya mengampuni bangsa Israel dan memulihkan keadaan mereka. Dan Tuhan memperlihatkan itu juga dengan kehidupan Hosea yang akhirnya dia memaafkan istrinya dan mereka dipulihkan hubungan mereka oleh Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau menjadikan kita alat peraganya. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan, saya yakin karena Tuhan mau orang lain melihat hidup kita, melihat bahwa kita bergumul, tapi juga melihat pemulihan Tuhan yang datang kemudian. Dan dengan cara seperti ini, kita bisa menjadi berkat yang lebih kepada orang lain. Buat saya, buku Hosea ini adalah buku yang mengajar kita bahwa Tuhan mau kita untuk menjadi alat peraga Tuhan. Mungkin kita mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami kesulitan dalam hubungan kita dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan teman sekantor. Tapi Tuhan akan memimpin kita langkah demi langkah sehingga akhirnya kesulitan itu bisa menjadi gambaran yang jelas dan utuh pada akhirnya. Dan at the end we will see what God really teach us to do, or God really wants us to know His heart. Jadi itu saya alami sendiri pribadi berkali-kali. Saya kadang-kadang pikir, Tuhan, kenapa masalah saya nggak selesai. Tapi kemudian saya ingat buku Hosea. Tuhan bilang, kalau kamu mengalami kesulitan ini, kamu akan lebih bisa membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Dan itu kesaksian yang lebih kuat daripada kita hanya mencoba menghibur orang lain. Saya mau menyanyikan sebuah lagu, Jesus Cares for Me. Lalu kalimat keduanya adalah, It seems too good to be. Masa sih? Gitu ya. Kok bisa sih kita nggak usah buat apa-apa, Tuhan menyelamatkan kita. It's too good to be, but that is our God. He's so good to us. And lagu ini bilang, all my worries and doubts released. Jesus cares for me. And stanza berikutnya bilang, I was all alone without a trace of hope for me. Kita nggak punya harapan. Then you, Tuhan, came along and gave a new heart, a song in my heart. Saya suka menyanyi dan saya nggak bisa mengatakan sesuatu tanpa lagu. Jadi, I hope you will enjoy this song because this is the song from my heart. Jesus cares for me. It seems too good to be. All my worries and doubts released. Jesus cares for me. I was all alone
bless you all. Bye. Tidak ada yang luput dari masalah, karena adik saya juga punya banyak masalah, tapi dengan ketika dia mempelajari kitab Hosea, dia mengatakan hidup kita ini alat peraga Tuhan. Tuhan akan memperagakan apa yang dia mau sampaikan kepada orang lain melalui apa yang kita alami di hidup kita. Amin. Nah, nomor 3, tadi kan pertama masih tentang God is the center ya, aplikasi. Pertama fokus, kedua hidup kita alat peraga Tuhan, ketiga kita hidup dalam agenda Tuhan. Ada God's agenda. Kita punya agenda, tapi Tuhan punya agenda. Dan ini mau disaksikan oleh anak sulung saya yang sekarang ada di Manado. Kalau ini minggu lalu dia ada. Saat karena ini ditukar, karena ini sekarang, maka akhirnya kita akan menyaksikan, mendengar kesaksian Glenn melalui rekaman. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dalam beberapa hari menjelang keputusan daerah intensif, Dr. Ben memang banyak sharing atau lebih tepatnya curhat sama saya. Bingung aku nih kemana, aku nih akan Tuhan kasih tempatnya di mana, aku nih bingung. Dan memang kalau kita memikir-mikirkan jalan kita sendiri, ujung-ujungnya bingung. Tuhan sudah punya agenda. Kita dengar bagaimana Ben menceritakan sampai dia akhirnya diutus Tuhan ke Manado. Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya diberikan sharing pagi ini. Walaupun saya secara fisik tidak dapat hadir di Geshim, tapi saya yakin hati dan pikiran saya selalu terhubung dengan Tuhan dan firman-Nya. Pada pagi hari ini saya ingin bersharing mengenai tentang bagaimana Tuhan menentukan agendanya terhadap saya. Bagaimana Tuhan menentukan arah dan langkah, pilihan dan rencana yang saya akan lalui. Dalam beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya menjalani pemilihan wahana, yaitu untuk penempatan internship. Hal ini sangat membingungkan saya dan jujur sangat menekan fisik dan rohani saya, di mana saya awalnya bimbang, saya ingin dapat wahana di mana. Dan dalam pemilihan wahana itu ditawarkan ada 4 pilihan, yaitu pemilihan DTPK, daerah terluar dan terpencil, sedangkan yang kedua adalah pemilihan lokal, yang ketiga adalah pemilihan provinsi, dan keempat adalah pemilihan secara nasional. Nah, saat pemilihan pertama, memang saya mendapatkan undangan, yaitu prioritas untuk mendapatkan DTPK. Namun, saat saya memilih, kuota sudah tidak tersedia lagi, dan rekomendasi wahana saya ditolak. Nomor kedua yaitu pemilihan lokal, di mana saya boleh memilih wahana dimanapun sesuai dengan provinsi yang saya tempatin. Namun itu pun ditolak karena kuota sudah tidak ada. Sedangkan yang ketiga adalah pemilihan di regional. Di regional itu terbagi atas 3, regional 1, regional 2, dan regional 3. Regional 1 itu terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, sedangkan regional 2 adalah Sulawesi, Maluku, sedangkan regional 3 adalah Papua dan daerah sekitarnya. Namun itu pun juga ditolak. Nah, sehingga saya berpikir kuota akan semakin menipis dan kemungkinan mendapatkan wahana juga kecil bagi saya. Dan saya sangat khawatir itu. Lah bagaimana ya nasib saya selama setahun? Apakah saya menjadi pengangguran? Sedangkan jalur nasional boleh untuk memilih semua provinsi yang ada di nasional. Saat pemilihan nasional, saya menempatkan 3 pilihan, yaitu pilihan pertama yaitu di Bali, di NTB, dan di Sulawesi Utara. Ternyata yang keterima yaitu di Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado. Nah, untuk itu saya diskusi ke beberapa pastor, yaitu termasuk Pastor Dr. Susanandraha, Pastor Rio, dan Pastor Ola. Dan Pastor Dr. Susanandraha memberikan saya ayat, yaitu Amsal 16 ayat 9, dan ayat ini sangat memberkati saya, dan puji Tuhan ayat ini sangat membangun iman saya kembali bahwa saya harus berserah kepada agendanya Tuhan, karena saya jujur tidak punya agenda di dalam hidup ini. Semoga kesaksian ini
atau sharing ini memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Iya, pergumulan Ben ketika Dr. Ben ketika untuk mendapatkan daerah internship itu juga saya sendiri ikut seperti ikut mengalami tegangnya tegangnya. Jadi dia karena ternyata di UKM PPD itu yang sekelompok anak yang dapat nilai terbaik itu justru diarahkan untuk daerah paling terpencil. Dan dia karena termasuk dalam yang dapat nilai terbaik, dia mau sih dia ikut ke terpencil, tapi ditolak. Kok ditolak dong? Terus yang kedua ditolak juga, yang ketiga ditolak juga. Dan yang keempat dia tidak memilih kota Manado karena dia tahu kalau kota kan susah, karena apalagi ini sudah terakhir. Jadi dia pilih provinsi yang luar-luar udahlah. Tapi ternyata dapatnya di kota Manado dan yang terpikir di saya begini, Bapak Rohani selalu menyebut-nyebut kota Manado sebagai sasaran paroki sesudah Bali, Papua, Manado. Maka saya bilang, wah ini benar-benar Tuhan yang menentukan ini. Bahwa Bali kan sudah jalan, dan sudah ada Gesim Bali. Dan nanti di tanggal 3, kalau tidak berubah lagi, si cantik Talita bersama saya akan pelayanan ke Gesim Bali. Talita akan dilakukan, saya akan sampaikan firman di situ. Bali sudah jalan, Manado baru akan kita rintis. Jadi kemarin selesai ibadah Bapak Rohani berdoa untuk Ben dan Dr. Ben dan kita sudah punya jadwal nanti di mungkin November kita akan mulai merintis Gesim Manado. Puji Tuhan, luar biasa. Agenda Tuhan tidak pernah kita bisa duga, tapi Tuhan yang menentukan. Kita mulai merencanakan, nanti ini akan Swasti juga sebentar lagi selesai. Kita akan ikut berdebar-debar, apakah akan Gesim Papua nanti. Kita tunggu bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Jadi sekarang sesudah Bali, Manado. Di situ ternyata agenda Tuhan. Keempat, connected. Tadi yang pertama fokus, kedua kita adalah alat peraga, ketiga kita ikut agenda Tuhan, keempat terkoneksi. Ini saya alami bersama dengan Arya. Mana Arya? Anak kesayangan saya Arya. Maju sayang. Karena ini saya alami bersama dengan Arya ketika kami ada di Pennsylvania. Tanpa disengaja. Tiba-tiba pada hari kesekian, di mana besoknya kami mau ke New York, tiba-tiba adik saya menyadari wifi kami habis. Dia lupa memperpanjang dan ini sudah malam. Jadi kami akan ke New York tanpa koneksi wifi. Memang sih kami bertiga sama-sama, tapi berada di luar negeri, di tempat yang kita memang tidak tahu, lalu tidak ada koneksi, itu sebetulnya kan deg-degannya luar biasa ya. Saya ingat sekian tahun yang lalu pernah ada kesaksian dari Bu Dini dan anaknya Om John, juga cerita mereka di Tokyo kalau nggak salah waktu itu di Disney, juga mereka wifi mati dan mereka merasakan deg-degan yang luar biasa dan pertolongan Tuhan luar biasa bahwa mereka tiba-tiba bisa terkoneksi. Wifi-nya padahal mati. Wifi mati memang membuat kita merasa dengan Filbert beberapa hari yang lalu kita lagi kerja, tiba-tiba wifi mati beberapa menit, langsung kita nggak bisa kerja lagi karena saya harus input data, saya harus apapun yang saya mau kerjakan nggak bisa. Wifi mati, semua berhenti. Oke, silakan Arya. Matanya harus kayak gitu. Shalom semuanya. Jadi saya akan menceritakan sedikit pengalaman tentang connected ya. Jadi saya renungkan sekarang adalah bahwa connected itu adalah dimana saya itu terhubung ya dengan Tuhan, dengan sesama gitu. Ada dua pengalaman saya yang hubungan dengan connected. Jadi karena tema saya yang mau saya sharingkan adalah perjalanan, jadi saya akan menceritakan tentang connected dalam perjalanan gitu. Jadi ada 3 hal yang saya selalu pegang sebagai sesuatu yang saya harus connected. Yang pertama adalah connected dengan Tuhan, connected dengan sesama, dan connected dengan internet. Jadi dua pengalaman saya ini membuat saya merasakan bahwa connected itu sangat penting. Yang
pertama adalah ketika waktu itu saya ke Bali bersama Pastor Jerry, bersama Ci Susan, bersama Cina juga, Cilsia. Jadi waktu itu di suatu malam, karena kami pakai 2 mobil waktu itu. Jadi waktu itu Pastor Jerry dan yang cewek-cewek pulang duluan, saya dan Kohe dan Pastor Felix belakang. Kemudian singkat cerita, kami ditugaskan untuk menaruh barang-barang di hotel Pastor Yusuf waktu itu. Dan kondisi sudah malam. Kemudian kami sudah saatnya pulang. Saya bilang sama Koheru, apakah Koheru tolong buka Google Map ya. Tapi kami lupa nama vilanya kan. Kemudian saya inisiatif telepon Ci Susan, kemudian diberikan jawaban Pak Dada gitu. Kemudian yang saya tidak tanyain adalah tempat alamat persisnya, cuma nama hotelnya, nama vilanya. Kemudian setelah di search di map ada, kemudian kami ikutilah maps tersebut. Namun pas kami jalan, jalannya beda. Dan ternyata benar maps yang kami ikuti salah. Kemudian saya merasakan di situ saya sekarang ini baru sadar bahwa pas saat itu connected agak hilang ya. Dan kemudian tiba-tiba ada hikmat dalam hati saya, minta Sherlock gitu untuk memberitakan posisi yang tepat. Akhirnya saya telepon Ci Natalia waktu itu, kemudian akhirnya diberikan Sherlock, kami ikuti dan akhirnya sampai. Dan kemudian pengalaman kedua ini terjadi, tapi ini benar-benar gak ada connected gitu. Dimana waktu itu kan tadi dibilang bahwa waktu hari ke-8 kami di sana, wifi kami habis. Dan juga jadi kami berjalan tanpa koneksi sama sekali gitu. Awalnya sih biasa saja sampai di Patung Liberty foto-foto, kemudian pas pulang karena ini sistemnya kapal harus naik, jadi sistemnya kayak naik KRL, jadi kalau nggak masuk ketinggalan gitu. Kemudian pas saya kebetulan kami kebetulan ada di deretan paling belakang, dan pas naik ke kapal saya tuh orang paling terakhir, dan di sebelah saya ada keluarga 4 orang. Kemudian petugasnya bilang ini bisa 4 orang lagi. Kemudian keluarga itu naik, kemudian pas saya mau naik ditutup. Terus kemudian saya merasa, terus saya lihat kan, tapi saya biasa aja, saya diem aja gitu. Karena saya tahu kalau saya akan ke Bali lagi gitu. Terus pas mereka namanya juga orang tua, saya lihat panik gitu. Yang panik saya sama adik saya. Kita udah jalan di kapal, Arya tinggal di darat. Tanpa koneksi, tanpa nggak bisa berhubungan. Kemudian saya buka HP kan, cuma saya kan nggak bisa apa gitu. Saya ya berdoa aja dalam hati, Tuhan saya ingin kembali ke New York. Karena kapal dari Liberty itu ada 2, ada ke New York, ada ke New Jersey. Jadi kalau nanti Arya salah naik kapal, dia bisa mendarat pun di New Jersey tanpa bisa komunikasi, kan deg-degannya asik ya. Saya juga mikirnya agak jauh ya, nggak apa-apa. Nanti saya kalau misalnya nggak nyasar, saya nanti bakal naik kereta ini, saya bakal naik subway sendiri, mungkin hanya orang di jalan gitu. Dan kemudian 30 menit kemudian ada kapal datang dan tujuannya ke New York. Ya udah, saya naik dan akhirnya karena awalnya kapal itu harus transit dulu ke sebuah pulau, ya saya ikutin aja dan kemudian akhirnya sampai. Dan di sini saya merasa bahwa memang connected itu ya, walaupun koneksi nggak ada gitu, yang penting tetap connected dengan Tuhan gitu. Kayak waktu itu Pastor Jerry pernah bilang dalam konsel bahwa hubungan yang benar, hubungan yang baik adalah hubungan yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Udah sayang ya. Baiklah, puji Tuhan. Jadi kita kalau tidak ada koneksi wifi, memang gak nyaman, memang deg-degan, memang ada rasa khawatir. Walaupun sebagai anak Tuhan kami sih yakin pasti Tuhan akan tolong, pasti akan Arya bisa bertemu dengan kami.
tapi deg-degannya kan lumayan. Tapi sebetulnya ini hanya menggambarkan di dunia fisik aja nggak ada koneksi rasanya kayak apa. Apalagi kalau koneksi dengan kekekalan terputus. Itu yang membuat kita bukan lagi makhluk yang hidup di hadapan Tuhan. Ini adalah pelajaran permodulan dari Pastor Rio ketika permodulan pertama. Hubungan kita dengan Allah Bapa terjadi ketika dia menghembuskan nafas hidup. Dan menghembuskannya Pastor Rio bilang bukan cuma ditiup lalu udah, bukan. Menghembuskannya itu terus menerus. Sama dengan wifi. Wifi kan harus terus menerus ada supaya kita bisa terkoneksi. Begitu juga dengan kerajaan sorga, dengan Allah Bapa, dengan kehidupan yang Zoe. Kita harus terus menerus mendapatkan kehidupan. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau tidak ada nafas hidup yang Allah hembuskan, kita itu cuma debu tanah. Dan sharing saya beberapa bulan yang lalu, debu tanah itu sasaran makanan dari si ular tua itu. Kalau kita mau tidak menjadi sasaran ular tua, jangan pernah terputus koneksi dengan kekekalan. Amin. Kelima, ini adalah bahan khotbah Bapak Yosef minggu lalu dan bahan komsel kita kemarin, dan tentang kesungguhan. Ini buat saya juga sesuatu yang sangat-sangat membangun kehidupan iman saya, karena kesungguhan, sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang beda dengan sekedar lahir baru, sekedar tahu Tuhan, sekedar saat duduk tiap hari. Saya lahir baru ketika SMP, masih sangat muda. Tapi saya sungguh-sungguh dengan Tuhan ketika saya masuk di gereja ini, tahun 2015. Disitulah saya mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak Gembala minggu lalu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berbalik kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mau upah? Sungguh-sungguh. Dan ini sharing saya sebelum berangkat cuti tentang 1 Korintus 11 ayat 24, ketika itu temanya adalah Yesus tujuan part yang ketiga. Kalau dalam gelanggang pertandingan cuma satu yang dapat juara, cuma satu. Kayak apa sih kita mesti berusaha? Kayak apa sih? UKM-PPD aja ilustrasi yang saya pakai kan, Dr. Ben ikut UKM-PPD dari sekian banyak, lebih dari 50% kok lulus. Itu aja dia setengah mati untuk bisa mempersiapkan diri. Semua anak-anak UAS untuk UKM-PPD pasti setengah mati. Karena kalau nggak lulus kan pengangguran. Apalagi kalau hanya satu yang bisa mendapatkan kejuaraan. Kayak apa usaha kita? Sungguh-sungguh. Saya undang Swesti untuk maju, karena Swesti juga sangat diberkati dari khotbah ini, dan kemarin di Komsel dia juga hadir. Dan Swesti sekarang tidak bisa terlalu sering hadir di kita karena sedang di stase yang agak berat ya, yang banyak sekali jaga malamnya, dan dia baru akan ketemu kita lagi nanti di pertengahan September. Maka saya bilang, mumpung lagi kesini, maju ayo. Sharing. Shalom, selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya mau sharing tentang sungguh-sungguh. Jadi waktu Papi sharing tentang khotbah ini, saya jaga pagi ya dokter. Jadi nggak bisa hadir onsite di sini. Tapi puji Tuhan kemarin waktu di Komsel itu dibahas lagi. Jadi dapat poin-poin dari apa yang Papi khotbahkan saat itu disampaikan ulang. Jadi bisa saya tangkap juga. Saya mau sharing tentang sungguh-sungguh. Jadi sebelumnya itu sebelum awal kuliah ya. Jadi dulu memang saya itu melayaninya di gereja itu tamborin. Terus pas saat datang ke sini kuliah, karena bingung juga masih cari gereja apa yang kira-kira untuk jadi tempat ibadah. Jadi waktu itu memang tidak ada kepikiran untuk mau melayani lagi. Gitu. Jadi saat itu saya mikirnya ya udah sebagai orang Kristen yang datang ibadah, baca firman Tuhan, tapi untuk melayani lagi itu tidak ada. Tapi kemudian pas masuk Geshim ya, pas di PD Koja, pas masuk Geshim, ternyata di sini Tuhan ajarkan untuk lebih sungguh-sungguh, untuk lebih connected lagi sama Tuhan. Dan
saya percaya kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, itu Tuhan akan bawa kita ke sesuatu yang lebih lagi. Makanya tiba-tiba ada keinginan untuk melayani. Waktu itu melayaninya dari tamborin dulu, karena memang saya dulunya penari tamborin, jadi emang penari tamborin. Terus ada kesempatan juga untuk singer bersama tim PW. Terima kasih sudah diberikan kesempatan juga. Kemudian baru mulai aktif melayani lagi gitu. Jadi saya percaya kalau sama Tuhan itu kalau kita mau menunjukkan kesungguhan kita sama Tuhan, sungguh-sungguh itu bukan hanya jalani hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa aja, tapi harus turut melayani dalam pekerjaan Tuhan. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya mau sharing tentang saya di Poncat. Jadi beberapa Poncat Ada 3. iya, kami kok aslinya Poncat. Jadi waktu itu pondok cabai maksudnya. Jadi waktu itu memang sempat sharing-sharing. Saya sama Chelna memang sharing-sharing waktu itu setelah bersama dapat nubuat dari Pastor Leo waktu itu. Jadi kami ada beberapa yang perlu kami sharing-sharing. Jadi kami sharing-sharing sama Pastor Fritz. Kemudian jadi sering main di Poncat. Kemudian dari di Poncat itu sharing-sharingnya juga akhirnya saya sharing sama Madri juga waktu itu kan tentang beberapa pergumulan. Dan waktu itu tuh intinya yang saya dapat adalah saya harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan gitu, Madre. Mungkin kalau dengan Madre ya. Jadi intinya dari pertemuan kami waktu itu adalah Tuhan mau saya itu harus lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya tapi mempercayakan hidup saya sama Tuhan gitu. Tiba-tiba Madre kan berdoanya pengen supaya lebih sungguh-sungguh percaya. Tiba-tiba keluar stase waktu itu. Stasenya ternyata stase anak. Dan stase anak itu kan memang stase terakhir. Terus mikirnya kayak, ya Tuhan udah stase terakhir nih. Biasanya kan kalau orang di terakhir lebih mau fokus untuk ujian. Jadi kalau bisa dapat stasenya yang santai-santai aja lah Tuhan. Tiba-tiba lagi bergumul soal percaya, dapat stasenya stase anak di salah satu RSUD yang terkenal biasanya nggak lulusin, dan emang udah lama, udah setahun tutup, tiba-tiba buka lagi. Jadi ini kedua kali saya dapat stase yang sudah lama tutup setahun, tiba-tiba buka. Saya dapat kemarin kan di bedah, ini dapat lagi di anak. Jadi Tuhan, saya merenungkannya kayaknya memang Tuhan mau saya harus sungguh-sungguh percaya kalau yang kemarin bisa lewat, yang ini juga bisa lewat. Terus sungguh-sungguh juga yang stase anak ini saya juga jadi berpikir, Tuhan kenapa sih kayaknya kalau udah stase terakhir tuh kayaknya maunya stase yang santai-santai aja gitu Tuhan. Jadi dalam perkuliahan ya udah lebih menikmati karena kan mau mempersiapkan diri lebih nanti buat UKM PPD. Tiba-tiba dapat stasenya stase anak yang memang harus bersungguh-sungguh. Di situ Tuhan ingatkan saya lagi sih kalau namanya anak Tuhan itu dalam pekerjaan gak boleh biasa-biasa aja, harus sungguh-sungguh. Jadi dapat stase yang berat itu supaya sungguh-sungguh, supaya ilmunya dapat, nanti pas mau melayani juga jadi sungguh-sungguh. Amin. Sekian kesaksian dari saya, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Sharingnya Spesies ini anak kedua saya sesudah BEM yang sudah menyatakan mau tertanam di GESIM. Puji Tuhan, dan nanti akan Tuhan pakai, pasti akan membangun entah GESIM yang mana. Kita tunggu saja agenda Tuhan. Keenam, kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai center, maka kita tidak boleh lagi bilang it's all about me, tapi it's all about Jesus. Ini sebetulnya pengalaman sharing saya dengan Ming sekarang di Surabaya. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Senang sekali hari ini Ming bisa ikut bergabung dengan ibadah hari ini walaupun melalui online. Terima kasih dokter untuk kesempatannya. Hari ini Ming mau sharing bagaimana Ming menjadikan Yesus sebagai pusat dari hidup Ming. Beberapa minggu yang lalu Ming sempat menonton sebuah cuplikan video dari sebuah film, judulnya itu Wednesday. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman tahu. Birthday, yes. Happy, never. Come on, don't you like a day it's all about you? Every day is all about me. This one just comes with cake and a bad song. Dan di salah satu adegan di situ pemeran wanita mengatakan, every day it's all about me. Dan saat dokter menyampaikan terkait dengan tema ibadah,
Ming merasa bahwa Ming pernah berada di situasi ini. Di situasi sebelum Ming bertemu dengan pribadi Tuhan, dan saat itu Ming selalu berada di situasi yang selalu everyday it's all about me. Dan sampai di pemikiran ini, Ming merasa ada yang kurang tepat, ada yang kurang benar dan harus diubah. Karena banyak sekali dampak-dampak buruk yang terjadi. Karena mungkin saat itu Ming masih menjadikan Ming pusat dari hidup Ming. Banyak hal-hal yang terjadi, seperti Ming kurang bersyukur atau cenderung marah, belum bisa menguasai diri, mudah tersinggung. Dan Ming ngerasa ini adalah dampak-dampak buruk yang terjadi karena saat itu Ming masih belum memposisikan Tuhan sebagai pusat dari hidup Ming. Dan ketika menjadikan Yesus pusat dari hidup Ming, Ming jadi lebih menyadari setiap kehadiran Tuhan dalam hidup Ming. Dan juga yang Ming rasakan ketika Ming sedang berjuang melewati suatu proses untuk tujuan Ming, dan mungkin belum atau mungkin tidak tercapai, yang Ming rasakan adalah memang mungkin Tuhan mau Ming itu tuh melewati proses ini untuk tujuan yang nanti akan Tuhan berikan sesuai waktu Tuhan melalui proses yang melewati hari ini. Dan juga seringkali kita berada di situasi di mana saat masih menjadikan kita pusat dari hidup kita, cara berdoanya juga mungkin masih kurang tepat. Dan Ming merasakan itu. Mungkin jarang berdoa kalau berdoa seperti Tuhan, biarkan semuanya terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saat merenungkan ini, Ming berpikir bahwa menyampaikan hal yang kita inginkan atau butuhkan itu masih menjadikan kita adalah pusat dari hidup kita, dan bukan menjadikan Tuhan pusat dari hidup kita. Padahal kan seharusnya it's all about Jesus dan bukan it's all about me. Saat merenungkan ini juga Ming teringat apa yang waktu beberapa minggu lalu disampaikan oleh Pastor Joseph tentang pertanyaan pastor, siapakah Yesus? Dan saat itu pastor mengatakan bahwa Yesus adalah kita, Yesus adalah saya, Yesus adalah Ming dan kita semua. Dan yang Ming pikirkan adalah mungkin maksudnya Yesus adalah kita menjadikan Yesus pusat dari hidup kita, sehingga orang-orang akan melihat kehadiran Tuhan dalam kita, di dalam Ming, karena Ming sudah menjadikan Yesus pusat dari hidup Ming. Maka hidup kita semua adalah tentang Tuhan dan bukan tentang diri kita sendiri. Dan puji Tuhan, setelah menerima kehadiran Tuhan itu, pemikiran Ming jadi berubah. Ming percaya bahwa seperti yang pastor juga sering katakan, bahwa Roh Kudus bekerja ketika kita sudah menerima Tuhan. Pemikiran kita diubah, kemudian cara berdoa juga diubah, sehingga doanya sekarang lebih ke searah dengan keinginan Tuhan. Dan Ming percaya ketika sudah searah dengan keinginan Tuhan, maka kehidupan pun akan mengikuti kesetaraan itu. Dan yang Ming pelajari hari ini adalah it's all about Jesus dan it's all not about me. Karena segala sesuatu tentang Tuhan yang terjadi di hidup kita itu sudah pasti yang terbaik. Dan Ming sangat bersyukur karena dokter menyampaikan terkait dengan tema ini. Karena akhirnya Ming menjadi merenungkan hal ini, dan Ming jadi tahu setiap dampak-dampak buruk yang terjadi selama ini adalah karena Ming belum memposisikan Tuhan sebagai pusat dari hidup Ming. Sehingga Ming jadi lebih bisa menyadari kehadiran Tuhan dan jadi lebih banyak dampak positif yang terjadi dalam hidup Ming. Dan karena memang semuanya harus selalu it's all about Jesus. Dan mungkin sekian sharing dari Ming. Terima kasih dokter, terima kasih pastor, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Selamat hari Minggu. Iya, puji Tuhan. Memang kalau saya juga sebelum masuk di sini ya, untuk medsos, kita tuh pengennya kan all about me. Kita pengennya orang tahu apa yang kita, baju baru kita. Orang pengen tahu kita makan di mana. It's all about me. Dan saya sudah beberapa kali memang sharing dengan bahas masalah ini. Dan lagi-lagi kita sekarang diingatkan, pastikan jangan lagi kita
katakan it's all about me, tapi it's all about Jesus. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan lanjut. Kenapa it's all about Jesus? Karena nats pembimbing tadi, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan. Sama sekali jangan lagi ada keinginan kita untuk supaya kita dilihat orang. Jangan, itu akan menjadi jerat yang membuat kita tidak bisa menjadikan Dia sebagai center, sebagai pusat dari hidup kita. Oke, sekarang kita masuk dalam who. Kenapa saya memasukkan who? Karena ini sharing saya terakhir yang bersama IPD 53. Tadi Filbert sudah maju, maka gak adil kalau yang dua lagi nggak maju. Saya langsung panggil berdua sekaligus yang selama sekian minggu ini setia untuk menari tamborin. Ambil corong. Saya sebutnya corong. Ya, mereka akan menyaksikan bagaimana mereka mengalami Tuhan di IPD Koja dan menjadikan Tuhan sebagai center dari hidup mereka. Siapa duluan? Silakan. Silakan perkenalkan diri. Halo, shalom semuanya. Nama saya Amni, IPD 53. Sebenarnya saya nggak suka untuk berbicara di depan seperti ini, karena menurut saya yang pertama saya bukan pembicara yang baik, kedua saya orangnya nggak bisa nyusun kata-kata dengan baik. Ya kayak gitu. Terus saya juga nggak suka sharing sebenarnya pada awalnya. Saya juga awalnya, karena menurut saya sharing itu bukan hal yang berguna buat orang lain, karena apa yang saya sharingkan menurut saya itu adalah hal yang personal dan nggak bakal ada gunanya buat orang lain. Kayak orang lain cuma sekedar tahu aja, nggak bakal ada yang kayak maksudnya yang nggak berguna buat apa-apa gitu buat mereka. Nah kalau di IPD kan kami ada komsel. Nah dari komsel itu memang dari awal komsel saya memang nggak pernah sharing, nggak pernah. Karena ya itu tadi. Terus dan itu zona nyaman saya untuk nggak ngomong apa-apa sama sekali di komsel. Kemudian saya lihat teman-teman yang lain tuh kayak semuanya pada sharing, semuanya pada kesaksian. Terus saya coba memaksakan diri saya untuk sharing, keluar dari zona nyaman saya itu. Jadi saya ingat sekali tiga sharing pertama saya, yaitu tentang 3 teguran buat saya. Yang pertama, 2 pertama itu saya dapatkan karena Dr. Susan selalu mengirimkan renungan tiap pagi. Jadi saya dapat 2 teguran saya itu pertama kali dari renungan. Lalu yang ketiga itu ketika Dr. Susan membawakan firman di gereja. Jadi teguran saya yang pertama itu adalah tentang menyimpan emosi. Di situ saya kan orangnya emosian. Kalau bahasa zaman sekarang itu kesabarannya setipis tisu dibagi 2 gitu. Jadi saya dikit-dikit suka marah, dikit-dikit suka kayak membara gitu kan. Terus di sharing yang Dr. Susan berikan di WA group kami itu intinya dibilang kayak jangan pernah menyimpan emosi, karena emosi yang kamu rasakan, emosi yang kamu pendam itu sebenarnya penyakit buat diri kamu sendiri. Orang yang kamu keselin, orang yang kamu emosiin, hal yang kamu emosiin itu sebenarnya kayak mereka nggak ada kenapa-kenapa, mereka kayak ya udah nggak ada yang terpengaruh sama hidup mereka. Malah diri kamu sendiri tuh seperti kamu menggerogoti dirimu sendiri kalau kamu menyimpan emosi. Lalu teguran yang kedua itu adalah tentang ketika ada masalah. Saya itu tipe orang juga, karena kan saya emosian tadi tuh. Jadi kalau ada masalah dikit tuh saya, kenapa sih ada masalah, kenapa sih ini, kenapa semuanya merepotkan, kenapa semuanya mengganggu saya. Intinya saya tuh mengeluh, bersungut-sungut, kayak ngeluh aja mulu gitu. Terus dari renungan yang Dr. Susan kirim juga, dibilang kita harus punya sudut pandang itu kalau permasalahan yang terjadi di hidup kita itu adalah salah satu pijakan buat kita untuk belajar. Jadi suatu masalah itu bukanlah problem buat kita. Jadi ketika kita bisa persiapkan diri kita ketika kita menghadapi masalah yang seperti ini lagi ke depannya, kita bisa menghadapinya dengan baik. Kita nggak mengulangi kesalahan kita yang sebelumnya untuk menghadapi masalah ini. Lalu yang terakhir itu adalah tentang pasang target yang tadi udah dibawakan di 1 Korintus 9 ayat 24. Tadi ayatnya sudah ada yang tentang berlomba lari. Di situ kita selalu di hidup ini kita selalu pengen kayak memasang target yang terbaik, memasang target itu yang benar-benar ekspektasi kita tinggi. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa memenuhinya,
kita pasti kecewa. Terus itu yang saya alami memang. Terus dari khotbah Dr. Susan ketika saya baca firman itu, ayat Alkitab itu, yang saya dapatkan adalah seperti ngomong kayak, emang kamu udah ngelakuin apa supaya mencapai target kamu itu? Kamu udah bener-bener usaha belum? Kamu udah bener-bener ngelakuin yang terbaik belum untuk mencapai target yang kamu tentukan itu? Jadi dari situ saya jadi punya pandangan baru lagi terhadap ekspektasi, terhadap target, terhadap pencapaian yang ingin saya capai gitu. Kemudian tapi dengan sharing itu sendiri, 3 sharing yang awal itu membawa munculnya insecurities di saya. Jadi saya tuh merasa kayak, kok orang teman-teman saya yang lain sharing tuh kayak halnya yang gede, yang tentang Tuhan itu menyentuh hati mereka, Tuhan itu berbicara ke mereka, Tuhan itu kok seperti mereka tuh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tapi kok saya hanya membicarakan tentang teguran. Jadi saya menjadi nanya kan, kenapa saya ditegur terus, kenapa saya cuma bisa hal kecil yang saya sharingkan gitu. Jadi Dr. Susan itu bilang ke saya, intinya orang yang berusaha mendekatkan diri ke Tuhan itu adalah orang yang paling sering untuk ditegur. Kemudian saya juga mendapat satu renungan juga dari ada pendeta lain, intinya dia bilang kayak gini, Tuhan itu pasti mempercayakan kita hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Ketika kita sudah konsisten untuk taat, konsisten untuk percaya, kita tiap hari menjadi lebih baik dalam roh, pasti Tuhan itu akan mempercayakan yang lebih besar. Jadi saya tidak sabar untuk menunggu waktunya ketika saya bisa sharing hal-hal yang besar, yang luar biasa juga seperti teman-teman saya yang lain gitu. Untuk sebenarnya semakin kesini saya juga semakin, mungkin tiap ponsel saya selalu sharing, tapi saya nggak pernah sadar itu. Yang sadar itu yang sadar duluan itu adalah dokter, karena dia ngomong, kamu awalnya kayak nggak mau sharing, nggak ogah-ogahan sharing, tapi kok kamu sekarang berubah ya, kok kamu mau sharing ya sekarang. Terus saya juga baru menyadar, oh iya ya kok bisa gitu, padahal saya yang awalnya nggak suka, karena menurut saya itu adalah personal dan yang tidak berguna gitu. Terus Dr. Susan sendiri bilang itu sebenarnya adalah perubahan yang kamu alami karena kamu sudah menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pusat hidup. Lalu Dr. Susan juga mengingatkan saya tentang ayat yang Pastor Yosef bawakan pada saat permodulan kedua, itu dari Yesaya 51 ayat 16, terutama bagian A-nya itu dimana berbunyi, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau di dalam naungan tanganku. Di situ dokter menjelaskan kepada saya, ketika kita anak-anak Tuhan itu sudah berada di dalam tangan Tuhan, ketika Tuhan sudah menggenggam hidup kita, baik roh maupun jasmani kita tuh pasti akan mengalami perubahan. Jadi untuk sekarang saya sadar mungkin sekecil apapun sharing yang saya berikan itu pasti bisa berguna buat orang-orang yang membutuhkannya, apapun itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Berubahnya luar biasa di IPD. Yang tadinya nggak ada respon, yang tadinya kalau ditanya nggak tahu apa-apa, tapi dia menjadi pintar. Waktu dia presentasi bagus, saya percaya itu karena ada Tuhan di dalam dia. Tuhan mengubah bukan cuma roh kita, tapi juga ilmu pengetahuan yang kita miliki itu juga diubahkan, dijadikan anak Tuhan tidak mungkin bodoh. Anak Tuhan pasti pintar. Amin. Lanjut silakan Delvi. Shalom semuanya, shalom dokter, shalom pastor, semuanya. Perkenalkan, nama saya Delvina, saya dari IPD 53 juga, Dr. Susan sebagai pembimbing. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dokter atas kesempatan sharing pada pagi hari ini. Oke, langsung to the point aja bahwa saya sangat bersyukur ditempatkan di IPD Koja ini. Kenapa? Karena melalui Dr. Susan saya dapat mengenal gereja Geshem ini juga, di mana di gereja ini saya diajar dan diberikan banyak kesempatan untuk melayani Tuhan, seperti permodulan pertama kali, dan juga adanya pemuritan dengan Dr. Susan, kemudian adanya komsel, pelayanan pasien juga, dan diberikan kesempatan untuk pergi ke Poncap. Mungkin kegiatan-kegiatan rohani ini tuh nggak bisa saya dapatkan di stase-stase lain. Jadi di
IPD Koja ini saya bukan hanya belajar mengenai materi pelajaran ataupun kegiatan rumah sakit, tapi dari segi kerohanian pribadi saya juga diperhatikan dan saya bersyukur. Kemudian awalnya di minggu-minggu awal itu saya bingung gitu kan, kenapa gitu. Terus pada saat pemuritan juga saya tanya kepada dokter gitu, seperti saya tanya kepada Pastor Debbie semalam, di mana saya tanya dokter bagaimana cara kami saya bisa konsisten untuk baca firman Tuhan gitu. Mungkin nanti untuk pengalaman di Poncap bersama Pastor Yosef dan juga Pastor Debbie, jika diberikan kesempatan saya akan sharing di kesaksian selanjutnya. 2 minggu lagi ya. Ya, jadi balik lagi ke topik itu, saya tanya ke dokter, kenapa saya tanya hal tersebut, karena saya melihat gitu seorang dokter Susan yang sibuk, tapi beliau tetap bangun pagi, mengirimkan renungan sekitar jam 4:30 pagi sudah kirim renungan gitu buat kami gitu. Dokter yang sibuk aja bisa gitu, kenapa aku yang ya mungkin sok sibuk nggak bisa untuk komitmen gitu untuk baca firman Tuhan gitu. Kemudian dari pertanyaan tersebut dokter jawab memang nggak mudah, tapi bisa jika kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Awalnya itu saya belum mengerti apa maksudnya, tapi perkataan dokter sendiri saya renungkan. Nah, kemudian sering berjalannya hari, minggu, saya tetap untuk komitmen untuk baca renungan, untuk berdoa setiap harinya. Tapi hal itu juga nggak mudah karena pada kenyataannya, pada prakteknya masih bolong-bolong baca firman Tuhan. Tapi saya tetap berusaha karena saya tahu dan menyadari bahwa hal itu penting untuk saya. Saya memang anak Tuhan dari lahir dan saya juga mengenal Tuhan. Tapi awalnya itu saya nggak berniat terlalu menjadi rohani. Jadi nggak niat banget gitu untuk rohani karena takut kayak gimana gitu ya. Terus tapi sekarang saya mencoba untuk menjadi Delvina yang mungkin bisa dikatakan sedikit lebih rohani. Karena sebenarnya saya merasa senang dan tenang berada dekat Tuhan. Dan saat baca firman serta berdoa serta menaikkan pujian bagi Tuhan juga saya merasa sangat-sangat menikmati. Dan juga saya diberkati oleh sharing firman pada minggu lalu yang dibawakan oleh Pastor Yosef, di mana di dalam Ibrani 11 ayat 6 itu tadi sudah ditampilkan, di mana yang intinya itu kita harus memiliki kesungguhan di dalam Tuhan. Kemudian sebenarnya masih banyak hal lagi yang harus diubah dari hidup saya dan juga pola pikir saya, dan saya bersyukur melalui dokter, Pastor Yosef, Pastor Debbie, dan juga banyak pastor lainnya, dan gereja Yeshua ini, Delvina itu dibentuk menjadi Delvina seperti yang Tuhan mau. Mungkin itu aja sharing saya. Tuhan memberkati. Saya sangat tergelitik dengan Devi pernah bilang sama saya, sebetulnya saya nggak mau terlalu rohani sih dok. Nah saya bilang itu persis kayak saya dulu. Saya juga dulu begitu kan sebelum masuk di gereja ini. Jangan terlalu fanatik, nggak enak sama dunia gitu ya. Tapi saya katakan bahwa hanya ada 2 pilihan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita pasti terseret arus dan kita menjadi milik yang satunya lagi. Maka pastikan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Mereka ini sebenarnya hari ini bukan terakhir, minggu depan mereka terakhir. Dan minggu depan mereka sudah siapkan performance untuk pamitan ke kita. Masih bertemu 1 minggu lagi ya. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Tadi sudah what, who, how. How ini sebetulnya hanya pengulangan karena saya hanya mengulangi bagaimana supaya menjadikan dia sebagai sampel. Hanya ada 2, menyatu dengan Kristus dan menyatu dengan pekerjaannya di bumi. Menyatu, maka dia menjadi sampel. Untuk menyatu dengan Kristus tidak bergeser dari apa yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, dan ini pengajaran Bapak Rohani. Harus ada penyelarasan. Setiap hari kita mendapat firman, kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan firman, perasaan kita dengan firman, dan keinginan kita dengan firman. Itu menyatu dengan Kristus. Dan kedua, menyatu dengan pekerjaan Kristus. Dan saya bersyukur bahwa IPD yang hanya 3 orang ini, 3-tiganya sudah turun lapangan.
tiga-tiganya sudah turun ke pasien. Dan saya percaya apa yang sudah mereka mulai, mereka sudah mengalami bagaimana deg-degannya yang tadinya belum pernah, lalu sudah pernah sampaikan firman doa untuk pasien, maka nanti kedepannya sebagai dokter anak Tuhan, ini yang tetap harus kalian kerjakan. Bukan hanya memberikan kesembuhan fisik kepada pasien, tapi juga jiwa dan roh pasien harus bertemu dengan Tuhan. Amin. Dan dengan demikian, kalau kita menyatu dengan Kristus dan menyatu dengan pekerjaan Kristus, maka kita nanti akan menyatu dengan Kristus selamanya di kekekalan. Amin. Kesimpulan, untuk Yesus menjadi center, maka pertama kita harus fokus. Kedua, kita harus siap menjadi alat peraga dalam hidup kita, alat peraga Tuhan. Ketiga, kita harus ikut agenda Tuhan, bukan agenda kita sendiri. Keempat, kita harus terus terkoneksi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, harus terus terkoneksi. Kelima, kita harus punya kesungguhan, jangan takut jadi fanatik. Memang kita harus sungguh-sungguh. Dan yang kelima dan keenam, all about Jesus. Tidak ada lagi all about me, all about Jesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu sudah datang. Terima kasih kami sudah mendapatkan hal-hal apa yang harus kami tekuni, hidupi, kalau kami mau menjadikan Engkau center dalam hidup kami.